Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan menolong kita keluar dari segala masalah dan dosa di masa-masa sebelumnya. Kadang-kadang dosa dan penyesalan itu membuat kita tidak mampu melangkah, jadi makin khawatir, dan karena tidak mau melakukan kesalahan yang sama atau bertemu dengan masalah yang sama, kita menghindari banyak hal. Tapi mari sama-sama kita dibebaskan dan dijamah oleh Tuhan, maka hari ini kita harus berani dan juga dengan percaya diri melangkah dalam kebaikan. Kita pujikan PKJ 199. PKJ 199, duluku tertindih dosa. PKJ 199, duluku tertindih dosa. Duluku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan pembaharuan dalam hidup kami, selalu dijamah dan dipulihkan. Kami sebentar mau dipulihkan juga melalui firman-Mu. Mampukan kami mengerti terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 61, Mazmur 61 ayat 1 sampai 9 Alkitab fisik, ayat 1 sampai 9, Alkitab handphone ayat 1 sampai 8. Mazmur 61. Mazmur 61. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja bertahun-tahun hidupnya, sekiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Ciptakanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selama-lamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kekuasaan itu cenderung korup, ya. Power is evil, ya. Agak sedih sih mendengarnya gitu ya. Jadi selalu kayaknya segala sesuatu yang dipimpin, segala sesuatu yang bicara soal kenegaraan, kebangsaan, kerajaan, selalu berujung dengan ada cerita sedihnya gitu. Karena korup. Jadi yang korup itu bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia gitu ya. Korup, dan korup itu bukan selalu bicara soal uang, tetapi moral yang korup ya, terkikis kebudayaan yang korup ya. Bahkan seperti Jepang aja, yang atau Asia Timur, Jepang, Korea sama Tiongkok yang korupsinya minim banget, mereka punya mengalami korup yang lain seperti moral, kekeluargaan. Mereka jadi negara yang sangat dingin. Nah, Bapak Saudara, ada seorang bernama Lord Acton yang bicara soal kuasa dan mengatakan bahwa di sepanjang sejarah, dalam sebuah tulisan adagiumnya,
Dia mengatakan bahwa seperti Julius Caesar, Hitler, dan semua diktator lainnya, termasuk di Indonesia, kasus-kasus korupsi moral, keuangan, itu semua dilakukan orang yang punya kuasa. Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita juga, Daud memahami bahwa besarnya kuasa raja itu bisa menyimpang ke sana. Sehingga sejatinya eh, raja juga adalah seorang korban. Ketika dia tidak mampu mengelola diri, rasa iri, dan rasa sakitnya gitu ya. Khususnya dalam kisah ini Saul yang tidak mampu menggunakan kekuasaannya dengan baik, tapi malah dipakai untuk bunuh Daud. Yang berikutnya Daud juga pakai ya untuk uh, mengambil istri orang lain. Sehingga Bapak Saudara, inilah yang akhirnya Daud selalu menginginkan bahwa dia dilindungi sebagai raja, punya kesempatan. Raja dibilang di hadapan Tuhan sering salah, tapi di hadapan rakyat tidak ada salah. Kesalahan raja sekalipun di hadapan rakyat tetap dianggap benar, karena raja kuasanya mutlak. Sehingga dia merasa bahwa aduh ini perlu, nggak bisa nih kalau kekuatan atau power ini terlalu banyak pada Daud, maka bisa jadi dia makin jauh dari Tuhan dan melakukan banyak dosa. Sehingga menarik, Daud selalu dia meminta kepada Tuhan. Daud yang merupakan juga jadi korban, dia kan cuma pelaku, dia juga korban pada masa Saul. Tetapi dia belajar untuk terus mendoakan hidupnya dan dirinya, ke pemerintahannya juga, dan menyadari bahwa tambahkanlah umur para raja, baik dia maupun generasi-generasi berikutnya. Walaupun kami tahu kami raja juga nggak sempurna Tuhan, tapi tambahkan umur agar kami dapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Umur ditambah sama Tuhan itu supaya kesempatan bertobat itu juga tambah banyak. Dan dikatakan tambahkan juga titahkanlah kasih setia untuk menjaga kami, karena kami juga adalah orang-orang yang mudah sekali menyeleweng. Sehingga Bapak Saudara, Daud memohon berkat atas raja ini sebagai bentuk menyadari bahwa dia juga punya potensi buruk. Dia menyadari bahwa dia butuh berkat Allah. Dia menyadari bahwa raja akan punya banyak musuh, tetapi semoga raja senantiasa tetap diiringi dengan moral-moral baik, diiringi dengan lingkungan yang baik, sehingga memimpin kerajaannya juga bisa jadi baik. Daud berdoa agar raja mau bersemayam di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Duduk di hadapan Allah berarti Daud menyadari bahwa sebesar apapun dia kuasanya, tapi dia tetap bukan Allah. Allah yang lebih berkuasa ya. Teokrasi ya. Pemerintahan yang dipimpin oleh Theos, Allah. Dan raja hanya duduk di kakinya Allah. Sehingga dia nggak ada apa-apanya. Berhadapan dengan kuasa, maka Daud menyadari bahwa menyerahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu juga kalau hari ini dikasih kepercayaan banyak, hati-hati banget, hati-hati sekali. Karena kepercayaan atau kuasa itu lahir dari kepercayaan. Dan kepercayaan tidak digunakan hati-hati bisa melukai banyak orang. Semoga Bapak Ibu mau di kerjaan, di sekolah, di pelayanan, di tetangga, pakai kuasa atau kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang kuasa. Kami tahu bahwa mungkin kami bukan presiden, kami bukan orang yang selalu mimpi depan, tapi dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, hidup rumah tangga, kami juga jadi pemimpin. Mampukan kami sebagai orang dipercaya menggunakan kekuasaan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.